Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Tentunya banyak sekali solusi, informasi, dan juga inspirasi hidup di Go Healthy hari ini. Mari sama-sama siapkan catatan Anda. Banyak sekali tips kesehatan yang akan diberikan praktisi kesehatan hari ini. Dan juga ada narasumber akan menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi kesehatan, yaitu teknologi laser. Langsung saja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Turman. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edin. Yes. Pak Heru, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Selamat sehat. Luar biasa, Pak Heru. Sekarang kesibukannya apa aja, Pak Heru? Lebih banyak mengisi waktu buat senang-senang ya. Waduh, enak sekali ya. Saya juga mau pekerjaan Menikmati hidup ya, Pak. Ya, saya menanam sayuran, Pak, di lantai 2 di rumah. Oke, nanam sayur berarti isi waktu ya, Pak ya, waktu luang ya. Pensiun itu tantangannya apa sih sebagai seorang pria yang pernah bekerja puluhan tahun, Pak? Sebetulnya begini ya, kita punya banyak waktu di rumah. Cuman kalau kita nggak siap-siap dengan apa yang akan kita kerjakan, mungkin juga itu akan menjadi masalah buat kita. Oke, masalah apa nih, Pak? Iya, masalah lah. Karena dengan berdiam di rumah tidak ada kegiatan itu kan membunuh kita pelan-pelan. Membunuhnya bisa karena bosan dan juga mungkin makannya, Pak ya? Betul. Mari kita lihat sama-sama bagaimana perjalanan hidup dari Bapak Heru Purnomo. Dia memakai teknologi laser secara dini supaya kehidupannya sehat, tuanya bisa menikmati hidup. Ini kisahnya. Heru Purnomo pernah terkena serangan stroke pada tahun 2014 lalu. Kini Heru telah belajar banyak tentang bahayanya hipertensi. Diketahui, dampak dari serangan stroke tersebut sempat membuat tangan kanan Heru menjadi lemah. Jadi selesai itu kejadian di kantor, tangan saya langsung lemas sebelah kanan, nggak bisa bergerak. Sehingga waktu pulang pun saya menyetir dengan satu tangan. Dan dulu kaki saya kalau siang hari selalu bengkak. Mata kaki nggak kelihatan, sehingga jalan pun rasanya kaki pegal-pegal. Heru mengatakan, stroke ini terjadi akibat adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Kemudian, ia juga memiliki riwayat tekanan darah yang tinggi. Dulu, tekanan darah sistoliknya seringkali menyentuh angka 170. Kepalanya pun sering terasa pusing. Namun, dirinya sadar serangan stroke bisa terjadi secara berulang. Maka dari itu, kini Heru sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser sebagai langkah pencegahan stroke berulang. Manfaat cukup banyak buat saya. Pertama tentu pusing itu hilang. Yang kedua tidur saya rasanya pulas sekali. Jadi bengkaknya sudah hilang, mata kaki udah jelas kelihatan, jadi udah ada masalah lagi. Heru juga rutin mencatat angka tekanan darahnya, dan kini berkat upayanya, tekanan darahnya sudah stabil di angka normal. Pak Heru tidak hanya stroke, benar ya Pak ya? Iya. Ada masalah jantung juga. Secara singkat Pak, masalah jantung dulu waktu Bapak ke rumah sakit, apa yang ditemukan di jantung Bapak? Ternyata ada penyempitan sehingga harus dipasang ring. Sekaligus pasang itu 3. 3 langsung Pak ya. Jadi Bapak tidak hanya istri kena ring ya, Bapak juga ada cincin 3 di jantung sekarang Pak ya. Bapak mau ada rencana tambah lagi Pak? Enggak. Enggak mau Pak, sudah kapok Pak ya? Cukup Pak. Bapak Heru ini langsung pakai teknologi laser, Betul. benar ya? Tapi sebelum kita tahu bagaimana kondisi setelah memakai laser, mari kita main dulu, boleh Pak ya? Yeah. Supaya nggak tegang, ini dia benar atau salah dan benar-benar berhubungan dengan dialami oleh Pak Heru. Jadi pernyataannya adalah stroke selintas atau TIA, Transient Ischemic Attack, ini katanya tidak berbahaya. Benar atau salah Pak? Salah. Langsung salah. Kenapa jawabannya salah Pak? Karena kalau dibiarkan itu akan berlanjut, akan berulang. Selintas aja, saya yang mengalami itu rasanya sudah rasanya dunia ini mau berakhir gitu. Jadi apalagi kalau itu berlanjut. Setuju Pak Heru, terima kasih. Berdasarkan pengalaman, tapi pemirsa juga Anda harus tahu. Jadi istilah stroke selintas, jadi namanya stroke. Stroke itu adalah serangan mendadak tiba-tiba yang terjadi, ya kemudian terjadi gangguan pada sirkulasi darah di otak. Jadi kuncinya adalah masalah sirkulasi darah di otak yang kemudian adanya sumbatan. Ya, sumbatan itu terjadi, kemudian dia akan membuat otak itu tidak mendapatkan suplai yang cukup, sehingga dia akan terjadi dampak
kelemahan atau kelumpuhan pada anggota gerak yang dipersarafi oleh otak. Misalnya sebelah kiri, maka akan ada kelumpuhan di sisi yang berlawanan atau sisi sebelah kanannya. Dan ini disebut selintas ya. Sebenarnya ada, memang dia pada saat itu lewat, kemudian menyumbat, kemudian setelah itu dia lepas. Ya, tapi ini hati-hati, jangan dianggap enteng. Jadi kalau sudah mengalami stroke selintas, meskipun saya udah normal lagi, bisa jalan lagi, kemudian sudah nggak apa-apa, gitu. diabaikan, jangan sama sekali ya. Jadi ini harus diperhatikan betul dan harus dievaluasi lebih lanjut, karena nanti bisa terjadi yang kemudian stroke berikutnya atau stroke berat. Ya, jadi sebenarnya kita nggak sebut ringan atau berat, tapi artinya ini stroke. Ini adalah suatu masalah sirkulasi darah pada otak yang terganggu sehingga terjadi dampak kelumpuhan atau kelemahan pada anggota gerak tubuh, dan ini sangat berbahaya. Oke, terima kasih Mas Boy. Jadi sekali lagi ya pemirsa ya, saya ulang supaya kita sama-sama belajar bahwa stroke selintas atau TIA tidak berbahaya. Pernyataan ini adalah salah. Pak, yang mau saya tanyakan, Bapak setelah pakai teknologi laser, Pak, dari stroke, jantung ada masalah, apa sekarang keadaan kondisi kesehatan Bapak? Saya sekarang merasa lebih fit ya dengan memakai ini, tidur lebih nyenyak. Yang jelas tidur bisa lebih panjang durasinya. Biasanya sebelum pakai ini 1 jam, setengah jam bangun. 1 jam, setengah jam bangun. Tapi dengan pakai ini saya biasa tidur sekitar jam 9, 10. Sekarang bisa bangun langsung jam 2 atau jam 3. Keren. Nyenyak sekali, enak sekali tidurnya. Kemudian dulu sering pusing, sekarang hampir nggak pernah pusing. Kalau toh terjadi pusing, itu intensitasnya rendah sekali. Jadi nggak perlu minum obat pun, dengan banyak minum air putih rasanya sudah hilang dengan sendiri. Tensinya Pak bagaimana? Tensinya cukup baik. Saya sudah membiasakan diri untuk memeriksa setiap pagi setelah sholat subuh. Kemudian saya buatkan jurnal sehingga itu mudah sekali untuk melihat monitor, keren. Dan kalau saya ketemu dokter saya bisa ini obatnya sudah laporannya gitu. Nah sekarang angkanya kurang lebih ya, kalau sistolnya sekitar 125 plus minus 5 gitu ya. Sistolnya diastolnya yang bawah ya kira-kira sekitar 75 plus minus 5. Keren. Jadi banget. cukup baik lah. Usia 65 tahun, tensinya, wah ini bisa dijadikan patokan ya. Dan tidak hanya tensi, Bapak dulu punya masalah di mata kaki, suka bengkak. Bagaimana sekarang? Dulu kalau siang hari ya, itu kaki saya bengkak, mata kaki hampir nggak kelihatan. Jadi dengan menggunakan ini ternyata itu hilang. Saya nggak duga sama sekali. Itu hilang dengan sendirinya. Jadi kalau siang hari sekarang nggak pernah bengkak lagi. Kelihatan mata kaki dengan baik. Wah, keren banget. Tapi ada nih ya, ini satu hal yang harus dicontoh sama pemirsa di rumah juga, apa yang dilakukan oleh Pak Haji di sini ya, bahwa yang namanya mencatat kesehatan kita, artinya tekanan darahnya ini dicatat, nantinya ini ditunjukkan ke dokter, nanti dokter nih yang akan menentukan apakah ini nanti minum obatnya seperti apa. Nah inilah yang harus dicontoh oleh pemirsa di rumah ya, ini adalah contoh yang baik. Artinya apa yang dilakukan sama Pak Haji ini merupakan sesuatu yang baik, hanya harus menjadi inspirasi bagi tubuh kita. Jadi ceritanya Pak Haji ini dulu ada yang namanya pengentalan darah ya, karena kan di sini sudah ada serangan stroke, serangan jantung juga ya. Ini biasanya berkaitan erat dengan terjadinya pengentalan darah dan penyempitan pembuluh darah. Mungkin saya kasih gambaran sedikit ya tentang yang namanya pengentalan darah ya. Jadi kalau pada orang yang dia memang biasanya kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, atau ada penyakit pengentalan darah yang lainnya, maka darah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Darah tidak normal, terjadi tumpang tindih antar sel darah merahnya. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak bisa lewat nih di pembuluh darah kita yang kecil-kecil ini ya. Jadi karena pembuluh darah kita yang kecil itu dia cuma bisa dilewati oleh satu sel darah merah saja. Bisa dibayangkan ya, kalau terjadi penumpukan seperti ini, maka dia akan tertumpuk nih ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ditambah lagi kalau misalkan ada penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak pembuluh darah, kita sebutnya sebagai aterosklerosis. Ini bisa terjadi di mana saja. Di otak, di jantung, di ginjal, di paru-paru, dimanapun yang ada pembuluh darahnya. Kalau di jantung ini seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini pembuluh darah jantung tuh ada dinding jantungnya. Nah pembuluh darah inilah yang nantinya tugasnya adalah mengantarkan oksigen dan zat gizi terhadap sel jantung kita. Nah kemudian ceritanya Pak Haji sudah menggunakan nih teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Yang tadinya menyempit akibat plak pembuluh darah ditambah lagi pengentalan darah,
ini akan dilebarkan kembali karena zat yang namanya nitric oxide inilah yang nanti bertanggung jawab untuk mengembangkan kembali pembuluh darah kita sehingga mencegah terjadinya penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah kita ya Mas Boy ya. Buat pemirsa nih yang punya masalah seperti yang dialami oleh Pak Heru tadi seperti dijelaskan oleh Mas Nurman tadi, masalahnya adalah masalah darah, adanya kekentalan darah, adanya penyumbatan, ada penyempitan pembuluh darah. Jadi ini masalahnya adalah lebih karena tadi kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi. Ini akan berdampak pada tekanan darah kemudian meningkat. Kemudian ada komplikasi yang dialami seperti yang dialami Pak Heru ya. Kemudian ada serangan jantung, kemudian ada stroke. Ini hal yang memang berkaitan dengan kualitas darah pembuluh darah. Jadi kalau darah kental ini harus dibuat supaya tidak kental ya dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter dan kemudian dengan bantuan teknologi laser. Dan kita lihat ini ya, darah kental itu akan berupa gumpalan seperti ini yang kita sebut dengan trombus pemirsa. Nah, teknologi laser ini akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah ini ya sehingga sel-sel darah merah itu tidak saling mengumpul, dia akan tersebar, terurai dan kemudian akan mengalir dengan lancar pada seluruh sistem peredaran darah kita. Dan ini akan berdampak pada metabolisme tubuh kita karena dia mendapatkan oksigen nutrisi yang baik, termasuk untuk fungsi jantung, fungsi otak, fungsi ginjal, dan fungsi organ-organ lainnya. Jadi dengan bantuan teknologi laser, darah-darahnya tidak menjadi kental, kemudian dia dicegah untuk terjadinya pengentalan kembali, dan harapannya akan membuat kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Jadi dampak dari masalah kekentalan darah, dampak dari ada masalah pada dinding pembuluh darah ini bisa diatasi dengan bantuan teknologi laser. Nah, teknologi lasernya kita ambil aksi, kita gunakan. Dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Dan harapan kami adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera dokter laser atau EQ laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Sekarang juga, ayo segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Bapak Heru datang ke sini memperlihatkan bahwa di usia 65 tahun Anda nggak boleh putus asa. Sekalipun mungkin Anda saat ini terkena stroke, serangan jantung, jangan putus asa. Pak Heru, selain Bapak tensinya sudah oke banget nih Pak, tidurnya sudah mantep. Apalagi yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi ini? Yang kaki biasa bengkak, yang untuk berjalan pun rasanya ada pegal-pegal begitu ya. Iya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Oke, Jadi bagus. mata kaki udah jelas kelihatan kalau siang-siang, Iya. tidak lagi bengkak. Oke. Sama Katanya sekali. Bapak waktu kena stroke, Bapak nyetir sendiri. Betul. Benar Pak? Bisa tolong ceritakan prosesnya bagaimana waktu itu? Jadi waktu itu hari Jumat ya. Setelah Jumatan itu tangan saya udah nggak bisa bergerak yang sebelah kanan. Jadi saya berusaha untuk minta izin untuk mengakhiri jam kerja hari itu untuk dipulangkan cepat karena besoknya juga hari Natal ya. Jadi saya minta izin untuk di pabrik ditutup dan saya pulang. Kita semua pulang. Saya lupa bahwa sebelum menutup pabrik itu saya nggak cari sopir. Jadi sehingga saya harus pulang sendirian tanpa sopir. Ya ampun. Saya setir pakai tangan kiri, saya bayar tol pakai dua tangan. Jadi tangan kanan saya angkat pakai tangan kiri. Ya ampun. Jadi alhamdulillah sampai rumah bisa selamat. Iya. Dan malam itu juga saya periksa ke dokter. Ya ampun, itu Bapak bisa aja kecelakaan waktu itu Pak ya? Ya alhamdulillah saya selamat sampai di rumah. Iya. Dan juga waktu ada sumbatan di jantung, tambah lagi satu masalah nih Pak. Iya. Waktu itu perasaan Bapak bagaimana? Rasanya itu nggak menentu ya. Artinya saya di samping bingung, saya takut, saya gimana lagi gitu loh. Jadi memang saya dikasih waktu 1 bulan untuk berpikir. Udah kamu berpikir dulu. Ya. Tapi dalam waktu 1 bulan itu saya cari kemana-mana, informasi kemana-mana, bagaimana cara menyembuhkan. Ada orang kasih tahu, oh minum ini, minum ini. Iya, iya. Saya coba apa yang saya bisa. Iya. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Iya. Begitu diperiksa lagi, di kateter lagi, memang harus dipasang. Ya sudah, saya pasrah aja. Oke. Dan Jadi- pada saat itu waktu dipasang, memang saya sadar ya. Artinya saya
biusnya hanya lokal, sehingga saya bisa melihat di layar televisi bagaimana itu kateter itu masuk pembuluh darah, kemudian jantungnya yang bergerak-gerak, darahnya dikasih kontras, dikasih pewarna, itu saya melihat itu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, nggak lebih dari setengah jam udah selesai. Luar biasa. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan lancar, Ya, Pak. alhamdulillah, ya. Dan kalau misalnya Bapak dari pengalaman Bapak terkena stroke ringan, terkena penyakit jantung, pesan apa yang Bapak dapatkan selama ini, Pak, dari proses Bapak menjalani semua itu, yang kira-kira Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah? Mulai dari sekarang, bila ada gejala nggak enak badan gitu, jangan ditangani sendiri. Segeralah periksa ke dokter dan gunakanlah teknologi laser untuk menjaga kesehatan yang lebih baik. Oke. Dan kalau misalnya instruksi dokter, Pak, harus pasang ring. Nah, pesan Bapak lagi nih kepada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih saat ini takut, Pak, sama kayak Bapak waktu itu gentar gitu ya. Kira-kira pesannya apa kepada mereka? Ikutin aja pesan dokter, karena bagaimanapun dokter sudah pengalaman untuk menghadapi hal seperti itu. Dan mereka tahu mana yang terbaik, tindakan apa yang harus diambil. Luar biasa. Pemirsa, sebelum kita lanjut bincang-bincang, tentunya masih hangat perbincangan kita kasih tips kesehatan tambahan untuk Anda. Tahukah Anda bahwa ada satu solusi nih di sini, 3 warna sinar terapi. Ini dapat bantu pemulihan stroke. Mohon penjelasannya, silakan Mas. Ya, jadi kita mulai dulu ya dari yang namanya stroke ini. Jadi stroke ini meskipun dia ringan maupun berat, makanya biasanya ini akan ada nih, dia permasalahan pada sarafnya. Nah, permasalahan pada saraf ini sebenarnya masih bisa kita perbaiki ya, dengan caranya apa? Kita perbaiki pembuluh darahnya dulu nih, aliran darahnya kita perbaiki. Salah satu cara untuk memperbaiki aliran darah kita adalah dengan kita menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser di sini ini spektrumnya panjang sekali, ada luas sekali ya. Ada sinar merah 650 nanometer, kemudian sinar kuning 590 nanometer. Ada juga sinar biru nih, khusus untuk pembuluh darah kita ini 477 nanometer. Nah, dari ketika sinar ini ke semuanya, ketika dia menyinari pembuluh darah kita, ketika menyinari permukaan tubuh kita, maka dia akan masuk nih ke dalam tubuh kita. Mulai dari lapisan epidermis, kemudian dermis, ini lapisan kulit ya. Kemudian masuk lagi nih ke dalam hipodermis dan bahkan bisa berpenetrasi hingga ke lapisan otot dan pembuluh darah yang besar di lapisan otot kita. Nah, ketika teknologi laser 3 warna menyinari tubuh kita, maka teknologi laser inilah yang nanti akan memperlebar pembuluh darah kita yang tadinya sudah mengalami penyempitan dan sudah mengalami penyumbatan. Pembuluh darah kita melebar, aliran darah kita akan lancar kembali, dan yang pastinya oksigen, zat gizi yang seharusnya menjadi makanan bagi sel otak kita, ini akan dihantarkan dengan baik. Inilah kenapa ketika kita menggunakan teknologi laser yang 3 warna, maka proses penyembuhan pasca stroke kita akan menjadi lebih optimal kembali. Karena oksigen yang nyampe, sel otak yang tadinya sudah hampir mengalami kematian, ini akan dipertahankan. Dan ini jugalah yang nantinya akan mempertahankan kualitas pembuluh darah kita di tempat yang lain. Karena kan Pak Haji juga tahu ya, tadi sudah ada penyumbatan otak, penyumbatan jantung. Ini merupakan gambaran dari pembuluh darah di sekujur tubuh kita. Kalau dia menyempit, ini biasanya akan terjadi nih yang namanya sesak, kualitas darahnya kurang begitu bagus, belum lagi stamina juga berkurang. Tapi ketika kita menggunakan teknologi laser yang 3 warna, maka pembuluh darah kita akan melebar. Zat gizi yang tadinya untuk sumber energi bagi tubuh kita, ini akan dioptimalkan untuk diubah menjadi energi. Untuk itulah proses pemulihan pasca stroke akan jadi lebih optimal. Jadi untuk pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama seperti Pak Haji, sudah ada stroke, ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Jangan tunda-tunda lagi. Jadi sekali lagi teknologi laser ini juga membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Tadi menarik mengenai tidur Bapak ya, karena dia ada sinar kuning yang kita sebut sebagai happy light ya, yang membuat kita lebih enak tidurnya karena meningkatkan hormon melatonin ya. Melatonin ini juga akan membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Dengan tidur berkualitas, tekanan darah kita terjaga, gula darah kita terjaga, kemudian hormon-hormon stres kita juga akan terjaga dengan baik, sehingga pada saat bangun kita akan menjadi lebih baik. Dan juga untuk Anda-Anda nih, menarik kalau kita bicara orang tua, ada kita bicara masalah menopause untuk wanita, ada kita bicara andropause untuk pria. Ini juga sangat berkaitan dengan kualitas hidupnya.
Dengan bantuan teknologi laser maka diharapkan sirkulasi darahnya lebih baik, sirkulasi hormon yang ada yang masih ada dalam tubuhnya itu juga akan terkendali dengan baik. Jadi untuk menjaga kesehatan kita tadi ada 3 hal. 1, Anda harus menjaga kesehatan dari diri sendiri dengan pola makannya, olahraganya, tidurnya, faktor stresnya, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ikuti saran dokter, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser agar kehidupan Anda, kesehatan Anda bisa terjaga dengan baik. Supaya pemirsa juga bisa tiru, Pak Heru, bagaimana cara menggunakan teknologi lasernya, Pak? Sehari berapa kali? Saya gunakan sehari 2 kali. Oke, Pagi setelah sholat subuh 1 jam, kemudian malam hari setelah sholat maghrib 1 jam. Oke, siapa lagi Pak yang pakai di rumah teknologi laser? Saya punya satu alat pakai bergantian dengan istri saya. Istri saya pakai setelah saya. Jadi kalau pagi saya pakai habis subuh, kemudian istri saya pakai. Biasanya langsung dibawa ke kantor karena di perjalanan dia langsung pakai. Oke. Kemudian pulangnya juga begitu. Nanti pulang di rumah saya langsung pakai. Intranasal dipakai nggak Pak? Karena di sini ada ekstensi. Karena biasanya cocok banget buat orang yang terkena stroke. Ini bisa bermanfaat karena di area kepala. Bapak pakai nggak intranasal? Intranasal saya nggak pernah pakai. Tapi yang satu lagi yang tempel di otot di lutut. Di lutut. Karena lutut kan maklum lah ya udah berumur ya. Kalau berdiri itu saya pasang di sini. Nah, efeknya bagaimana Pak? Ya lumayan. Oke. Enak. Jadi enak Pak ya? Jadi yang tadinya sakit-sakit, Iya. jadi reda Pak ya? Betul. Tadi kan ini dipakai di sini untuk melancarkan aliran darah kita dan juga menyinari titik-titik akupuntur kita, ya kan ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari jantung kita dan kapasitas paru-paru kita. Nah, tapi untuk memaksimalkan kembali ini aliran darah di area kepala, kita butuh nih ekstensinya. Ada yang namanya intranasal yang kita masukin ke rongga hidung ya seperti ini ya Pak Haji ya. Nanti coba dipakai Pak Haji ya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar proses penuaan pada pembuluh darah di area kepala kita ini bisa dicegah. Ya, dengan begitu pembuluh darah kita nanti elastisitasnya akan bertambah dan yang pastinya aliran darah di area kepala ini kembali lagi dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Karena gini, karena kalau orang yang sudah pernah stroke ini dia ada kesempatan untuk serangan stroke berulang ya atau stroke kedua kali. Jadi harus kita maksimalkan. Kita pakai yang di tangan, kita pakai yang di hidung. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan pembuluh darah di area kepala kita. Jadi biasanya orang-orang yang sering sakit kepala, vertigo, migrain, bahkan yang sinusitis dan juga kepikunan ini nanti akan terbantu dengan kita menggunakan teknologi laser yang intranasal secara berkala dan secara rutin. Dan pemirsa, kami mau kasih bukti lagi. Tidak hanya Pak Heru, ada juga anggota masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser mungkin dengan keluhan yang sama. Tapi perubahannya sangat pesat, terutama kondisi kesehatannya. Mari sama-sama kita lihat ini kisahnya. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pemirsa, ayo kita sama-sama ambil aksi, kita gunakan Dokter Laser atau Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapan kami adalah Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, segera dapatkan Laser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera Dokter Laser atau Laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya langsung ingat dengan Dokter Laser atau Laser dari Gogomol. Ayo segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.